Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SmartCard RFID, di mana dengan menggunakan aplikasi ini kartu RFID akan memiliki banyak fungsi. Di sini sudah saya siapkan user dan passwordnya, langsung bisa masuk. Seperti ini tampilan aplikasi SmartCard RFID-nya. Ada menu setting, absensi, perpustakaan online, data siswa, nilai, ini maksudnya rapor digital untuk transaksi, top up dan pembelanjaan, sumbangan komite, akses parkir, akses gerbang, dan tracking. Pertama, saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan data siswa ke aplikasi. Nah, seperti ini kolom inputan data siswanya. Sebelum kita memulai untuk mengisi data, pertama kita harus setting kelas dulu. Di sini. Setting absensi dan SK. Pertama kita bikin kelas untuk kelas 6 dengan isian cuma SPP, kita bikin 5000. Sudah tersimpan di sini kelas 6. Kemudian cara untuk mengisi data siswanya, contoh kelas, karena tadi kita sudah membuat kelas ya, kelas ini akan muncul di sini. Terus kita mengisi sampai paling bawah di kolom desa. Nah, selanjutnya selebihnya dari desa ini nanti walaupun tidak diisi tetap bisa disimpan. Kalau sudah diisi semua nanti tinggal kita klik simpan. Kemudian data yang sudah terisi akan tampil di menu data siswa. Nah, seperti ini contohnya. Fungsi kedua dari kartu RFID nanti adalah untuk absensi. Nah, absensi nanti seperti ini. Kita buka menunya absensi, kemudian ketika nanti siswa masuk ke gerbang sekolah tinggal menempelkan kartu, data akan terbaca di sini. Kalau misalnya kartu sudah pernah absen dalam hari itu, di sini akan muncul keterangan kartu telah absen. Nah, untuk rekapan absensinya akan tampil di sini. Kalau misalnya ada pelajar yang telat masuk ke lembaga atau sekolah, nanti bisa dikasih keterangan di sini. Misalnya atas nama Ahmad Fadil, apabila nanti telat, ditekan di sini dengan alasan mungkin karena kita telat, terusin. Akhirnya di sini sudah ada keterangan kartu telah absen. Kemudian berikutnya untuk fungsi ketiga adalah di peminjaman buku di perpustakaan. Seperti ini tampilannya. Pertama, fungsi kartu di perpustakaan nanti adalah untuk daftar kunjungan. Jadi siswa yang masuk ke ruangan perpustakaan akan terabsen. Cukup dengan menempelkan kartu di reader. Nah, maka dia akan terabsen langsung di sini. Fungsi kedua adalah waktu peminjaman buku di perpustakaan.
Jadi nanti akan ditempelkan kode barcode buku di alat scan dan akan muncul kode seperti ini. Ini contohnya. Berikutnya, kartu pelajar atau kartu RFID nanti akan ditempelkan di reader dan akan langsung terbaca. Buku apa yang dipinjam nanti akan muncul di sini. Ketika pengembalian buku, caranya hampir sama. Menempelkan buku di alat scan, kemudian menempelkan kartu RFID di alat readernya, dan buku yang dipinjam tadi akan tampil di sini. Ada keterangan di sini bahwa buku yang dipinjam tadi sudah dikembalikan. Berikutnya, cara untuk menginput buku seperti ini contohnya. Kolom-kolom inputan, ketika semua sudah terisi, disimpan, maka daftar barang atau buku yang di perpustakaan akan tampil di sini. Berikutnya, fungsi yang keempat adalah di transaksi. Kartu RFID nanti bisa digunakan untuk top up dan pembelanjaan di koperasi-koperasi sekolah maupun kantin. Cara top upnya sangat mudah. Di sini siswa atau orang tua nanti membawa uang kas ke bendahara sekolah. Nah, dari bendahara sekolah nanti akan mengetik jumlah uang yang disetorkan oleh orang tua, misalnya 100.000. Nah, berikutnya, kartu RFID cukup ditempelkan di alat reader, maka nanti akan langsung muncul di sini keterangan atas nama Ahmad Fadil Soleh, kelas 1, saldo menjadi 415. Di sini karena tadi sebelumnya sudah ada isinya 315.000. Nah, untuk mengecek isian saldo masing-masing siswa bisa dilihat di tampilan data siswa. Nah, di sini akan muncul semua data top up-an itu. Untuk riwayat top up bisa dilihat di sini. Ini adalah riwayat top up. Di bawahnya adalah riwayat pembelanjaan. Nah, saya akan menjelaskan berikutnya untuk pembelanjaan. Dari hasil top up-an tadi, uang yang tersimpan akan digunakan untuk pembelanjaan di koperasi dengan cara, nah di sini sudah ada contoh nama-nama barang yang sudah saya inputkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya sampai kepingin beli jus melon, saya klik satu di sini jus melon, kedua kita beli bakso. Nah, berikutnya cukup menempelkan kartu RFID ke alat readernya. Nah, di sini saldo akan langsung terpotong menjadi 407. Untuk riwayat pembelanjaan pada hari ini kita bisa cek di sini. Ini tadi alatnya. Total pembelanjaan hari ini 8.000 dari pembelanjaan jus melon dan bakso tadi. Selanjutnya adalah untuk sumbangan komite. Jadi untuk pembayaran tiap bulannya, siswa kan biasanya kan ada pembayaran tiap bulan. Nah, dari pembayaran nanti bisa dimasukkan di aplikasi ini menggunakan kartu. Untuk settingannya dari sumbangan komite di sini di setting absensi dan SK. Nah, kalau misalnya kartu ini
terdaftar di kelas 4 atau mungkin kelas 1 deh, dengan biaya sumbangan komite per bulannya ini 50.000. Karena di sini sudah disetting dari awal 50.000. Nah, ketika kartu ditempelkan di sumbangan komite akan otomatis terpotong menjadi 50.000. Nah, jadi saldo yang tadi setelah digunakan untuk pembelanjaan di sini terpotong 50.000 menjadi 357.000. Dan hasil dari pembayaran sumbangan komite juga bisa dicek di data siswa. Nah, di sini ya. 50.000 bayar sumbangan komite, tanggal dan jamnya tertera di sini. Nah, terakhir di sini adalah fungsi dari aplikasi ini. Yang terakhir adalah di raport digital. Di sini tersedia kolom pilih kelas, mata pelajaran, dan ujian. Untuk mengisi ini, pertama kita masuk ke menu setting. Nah, di sini ada setting raport. Nah, sudah ada contoh jenis pelajaran ya, semester 1, semester 2. Ini mata pelajarannya matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Cara menggunakannya nanti seperti ini. Nah, kita pilih kelas dulu, kita contoh kelas 1, kemudian mata pelajaran matematika, jenis ujiannya semester 1, kita tinggal cari. Nah, di sini akan muncul nama-nama siswa yang sudah terdaftar di kelas 1 karena tadi kita memilih kelas 1. Untuk memasukkan nilai, di sini tinggal memilih ketik nilainya, misalnya nilainya 70. Untuk kelakuannya baik. Nah, tinggal disimpan. Data sudah tersimpan di sini. Di dalam aplikasi SmartGuide RFID kami sediakan 3 fitur tambahan bagi sekolah-sekolah yang maju. Pertama, ada akses parkir. Di sini nanti keluar masuknya motor akan terdeteksi di aplikasi. Cukup menempelkan kartu RFID di alat reader yang terpasang di area parkir, maka data pelajar dan data motor akan terekam di sini. Kedua, ada fitur akses gerbang. Nah, nanti di sini rencana akan saya munculkan deteksi siswa, keluar masuknya siswa di gerbang. Jadi cukup siswa menempelkan kartu RFID di alat reader yang tertempel di gerbang sekolah, nanti gerbang akan terbuka dengan sendirinya dan siswa juga akan otomatis terabsen masuk ke ruangan sekolah. Yang ketiga, ada fitur tracking. Nah, di sini kami sediakan akses fitur tracking. Jadi bagi pengguna kartu RFID, dia akan terdeteksi keberadaannya di dalam maupun di luar sekolah maupun kampus dengan batas waktu yang bisa ditentukan oleh pihak sekolah maupun kampus.